Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3121 15 hari lagi. Di jalan kuno di balik Gunung Wandu, 6 murid keluar berdampingan. Keenam pria ini semuanya laki-laki, dan prestasi mereka tidak lemah. Aku benar-benar tidak menyangka keluarga Dewa Racun kita benar-benar memilih 17 pangeran dalam perampasan kekuasaan ini. Tapi pangeran ke-17 juga baik. Jika keluarga Dewa Racun kita bisa mendukungnya hingga mencapai puncak, mungkin keluarga Dewa Racun kita bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Ya, perampasan kekuasaan telah dimulai. Kita tidak bisa lagi bersenang-senang berada di keluarga Dewa Racun. Kita harus keluar. Saya tidak tahu apa maksudnya tetua memotret kami untuk bertukar seni bela diri dengan suku di Huang kali ini. Baik suku di Huang maupun suku Jianghe merasa kekuatan mereka meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka merasa mampu bersaing dengan keluarga Dewa Racun kita, sehingga mereka masih ragu untuk setia kepada keluarga Dewa Racun. Pangeran. Saat kita pergi ke suku di Huang kali ini, kita menatap mereka. Begitu mereka memilih putra mahkota, diperkirakan keluarga Dewa Racun akan menghancurkan suku di Huang. Oh, begitu. Ayo cepat. Saat mereka berbicara, keenamnya dengan cepat keluar dari pegunungan 10.000 racun. Saat mereka meninggalkan jalan kuno di pegunungan Fantox. Tiba-tiba, di depan malam, seorang pria berkulit putih, memegang pedang kayu, dengan dingin muncul di depan mereka. Di malam hari, cahaya bulan terasa dingin, tapi pedang di tubuhnya bahkan lebih dingin. 6 orang berhenti dalam sekejap dan menatap dingin ke arah pria berbaju putih di depan. Ada perasaan kuat di hati mereka berenam bahwa dia tidak pandai datang. Siapa kamu? Berani menghalangi jalan kami, apakah kamu tidak tahu siapa kami? Salah satu dari 6 orang muda itu berkata dengan suara dingin. Pria berbaju putih itu berbalik sedikit dan melihat ke 6 orang, memperlihatkan wajahnya. Itu kamu. Lin Bai. Keenam orang ini langsung mencibir. Apa, kamu akan datang dan mengundurkan diri dari keluarga Dewa Racun kita? Hahaha, keenam orang itu tertawa sembarangan. Aku menasihatimu, jangan mencari jalan kematianmu sendiri. Kamu bisa membuat ketenaran besar di Dongzu, tapi inilah Nanzu. Jika kamu bertekad untuk mati, keluarga Dewa Racunku tidak akan keberatan memberimu tumpangan. Minggir. Jangan seperti kami. Keenam pria itu berkata dengan cara yang kejam. Lin Bai, memegang pedang kayu di tangannya, berjalan ke arah 6 pria itu dan berkata, salah satu dari kalian tidak harus mati. 6 orang-orang berkata dengan dingin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lin Bai memandang ke 6 pria itu dan melihat seorang prajurit yang lemah. Ketika mereka berenam muncul di depan Lin Bai. Hanya kamu. Lin Bai berkata pada pria kurus itu. Pada saat itu, makna pedang di tubuh Lin Bai mulai menjadi dingin. Keenamnya berkata dengan dingin, karena dia ingin mati, kami akan memberinya tumpangan. Lin Bai, kamu belum pernah berurusan dengan anggota seni bela diri dari keluarga Dewa Racun. Aku dapat memberitahumu bahwa murid-murid dari keluarga Dewa Racun tidak boleh mendiskusikan kekuatan kita berdasarkan pada kultivasi kita. Seni bela diri dari keluarga Dewa Racun, meskipun mereka dalam kesulitan, masih dapat dengan mudah membunuh yang kuat di posisi teratas. Karena yang kami latih adalah teknik racun. Biarkan kamu melihat kekuatan keluarga Dewa Racun. Sambil berbicara, keenam pria itu menepukkan tas binatang kekaisaran di pinggang mereka pada saat yang bersamaan. Salah satu tas kerajaan pria, terbang keluar dari padatnya nyamuk yang terbang. Tas penyimpanan seseorang, mengeluarkan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Tas binatang kerajaan seseorang, menembakkan ular piton 100 zang, matanya merah darah. Sebuah pisau hitam besar terbang keluar dari tas kekaisaran seseorang dan menunjuk ke arah Lin Bai. Keenam orang itu menggunakan teknik racun, dan bergegas menuju Lin Bai dengan ganas. Bunuh dia.
Keenamnya meraung. Bahkan prajurit kurus dan lemah, pada saat ini, tersenyum dingin, memanggil sejumlah besar kelabang dari tas binatang kerajaan, dan bergegas untuk membunuh. Lin Bai melihat keenam pembunuh itu, dan segala jenis racun mengalir ke Lin Bai. Pada saat itu, mata Lin Bai bersinar dingin dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti meteor yang terbang ke depan. Sebuah pedang, lewat adalah kegelapan-kegelapan. Di seberang pegunungan racun yang gelap ini. Di dunia yang dingin. Pada saat yang sama, ia melewati tenggorokan 5 dari 6 orang. Poh, poh, poh. Dalam sekejap mata, 5 dari 6 orang jatuh ke tanah dengan darah muncrat. Mereka menutup tenggorokan mereka dan memandang Lin Bai dengan ngeri. Sebuah pedang lewat, dan sosok Lin Bai muncul di belakang keenam pria itu. Di bawah sinar bulan, rambut panjang berkibar, posturnya luar biasa, tampak seperti pedang abadi. Bang bang bang. Dari keenamnya, 5 terjatuh ke dalam genangan darah dan kehilangan tanda-tanda kehidupan. Bahkan racun mereka semua dihancurkan oleh Lin Bai di bawah pedang ini. Hanya prajurit yang lemah, seolah-olah dia telah dibunuh oleh pedang Lin Bai, tetap di tempat yang sama, menatap mata besar itu, sulit dipercaya. Lin Bai muncul di belakangnya dan menepuk pundaknya. Lepaskan aku, kakak Lin Bai, mohon maafkan aku, pria kurus dan lemah itu ditepuk bahunya oleh Lin Bai. Dia sangat ketakutan. Dia segera berlutut di tanah dan memohon ampun. Lin Bai berkata dengan dingin, aku berkata. Pria kurus dan lemah memandang Lin Bai dengan ngeri, tercengang. Pria kurus dan lemah itu tidak mengerti. Lin Bai Ming bisa membunuh mereka berenam dengan satu pedang. Tapi kenapa Lin Bai membiarkannya hidup? Lin Bai berkata dengan dingin, ambil mayat mereka dan kembali ke keluargamu dan katakan padanya bahwa masih ada 15 hari lagi. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan pergi. Itu menghilang di jalan lama. Setelah Lin Bai pergi, pria kurus itu kembali sadar dan melihat kelima temannya yang jatuh ke dalam genangan darah. Di dada mereka, semuanya diukir dengan tanda pedang tajam. Tulisan di dada kelima orang ini disambung menjadi sebuah kalimat. Kalimat ini adalah, masih ada 15 hari lagi. Ini adalah periode Januari Lin Bai dan keluarga Dewa Racun. Pria kurus dan lemah itu melihat tulisan di dada kelima orang itu dan berkata dengan tidak percaya, itu adalah teknik pedang yang bagus. Baru saja dia membunuh kami berlima dengan satu pedang, dan di bawah pedang itu, dia membunuh semua racun dan racun kami. Meninggalkan 5 kata dengan satu pedang. Ini mengerikan. Apakah ini kekuatan Dong Su Sengzi? Pria kurus itu berseru ngeri. Segera, pria kurus dan lemah itu ragu-ragu sejenak, mengeluarkan racun dari kantong hewan kekaisaran, mengambil tubuh kelima orang itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan langsung pergi ke pegunungan 10.000 racun. Mereka berenam awalnya berangkat ke suku Dihuang untuk berdiskusi tentang Taoisme, namun kini mereka sudah berangkat, dan sebelum keluar dari pegunungan Wandu, 5 di antaranya telah meninggal dunia. Tentu saja, sisanya tidak bisa pergi ke suku Dihuang. Pria kurus dan lemah kembali ke keluarga Dewa Racun dengan tubuh 5 orang. Dia merasa Lin Bai tampak nyata. Bab 3122 Tirani Lin Bai. Di dalam keluarga Dewa Racun, di depan tebing. Sang Guancun sedang berdiri di atas tebing, memandangi pegunungan kelabu di depan. Saat ini, Sang Guancun berkata sambil tersenyum rendah, pemandangan di tanah Nanzu adalah pemandangan yang unik di tanah kuno, tapi hanya kamu yang meracuni keluarga dewa. Di tempat di mana burung tidak buang air besar, pemandangannya buruk. Dimanapun Anda berdiri, bagian depannya berwarna abu-abu. Sang Guan mengeluh tentang hal itu. Disinilah, di belakang Sang Guancun, terdengar suara yang moderat, ya. Saya tidak tahu mengapa nenek moyang keluarga Dewa Racun tidak memilih tempat dengan begitu banyak pemandangan indah di Nanzu, tetapi memilih tempat ini.
Sangguan Chun berkata sambil tersenyum, jika kamu bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kamu harus kembali dan memarahi nenek moyang keluarga dewa beracun. Kamu harus memilih tempat di mana burung tidak buang air besar. Di belakang Sangguan Chun, orang yang datang adalah Yuru, kepala keluarga dewa racun. Yuru terkekeh, mengapa masalah ini harus melewati ruang dan waktu begitu banyak masalah? Apakah monumen di kuil leluhurmu akan segera baik-baik saja? Jika kamu punya waktu, kamu bisa bertanya padaku dengan prasasti itu. Tersenyumlah, lupakan saja, kita semua tahu bahwa kita tidak bisa menggerakkan Wangubei. Ia hanya bisa meramalkan masa depan kita pada waktu yang tepat, dan hanya akan menunjukkan masa lalu pada kita pada waktu yang tepat. Kamu ingin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk memaksa prasasti itu bernubuat kepadamu, belum lagi kamu tidak dapat melakukannya dengan bantuan keluarga Dewa Racun, bahkan jika itu adalah Kaisar Kerajaan Suci Pusat yang mengklaim menekan 5 benua. Yuru berkata dalam diam, sekarang keluarga Dewa Racun telah mengambil keputusan, dan Pangeran ke-17 telah meninggalkan keluarga Dewa Racun, mengapa kamu masih ingin tinggal? Sangguan Chun berkata sambil tersenyum, aku akan tinggal dan melihat bagaimana keluarga Dewa Racun dihancurkan. Yuru bertanya, apa maksudmu? Senyum misterius Sangguan Chun, belum membuka mulutnya. Pada saat ini, di jarak antara Yuru dan Sangguan Chun, seorang prajurit berlari kencang, datang ke belakang Yuru dan berkata dengan gugup, Tuanku, Penatua Heyu, silakan pergi. Penatua Heyu adalah penatua kecil di keluarga Dewa Racun. Dia tidak pandai berkultivasi dan bertanggung jawab atas perpindahan murid dalam keluarga Dewa Racun. Yuru bertanya, apa yang bisa saya bantu? Murid itu berkata, dikatakan bahwa dia baru saja dikirim ke suku Dihuang untuk berkompetisi dalam seni bela diri. Dia dibunuh sebelum dia keluar dari Gunung Wandu. Dengan baik. Yuru tertegun dan berkata, apakah itu sekte musuh dari keluarga Dewa Racun? Serahkan saja masalah ini pada 9 tetua. Murid itu ragu-ragu dan berkata, ya. Lin Bai lah yang membunuh mereka, dan dia mengukir karakter di dada 5 orang ini. Penatua Heyu merasa perlu untuk memberi tahu Anda. Yuru kembali menatap muridnya. Tiba-tiba, Yuru melihat ke arah pejabat tinggi Chun lagi. Sangguan Chun masih tersenyum di depan pegunungan abu-abu yang dipenuhi 10.000 racun ini, dan berkata dengan suara rendah, kamu seharusnya tidak memberikan wajah Lin Bai hari itu. Dia akan segera menjadi seorang wanita. Bagaimana kamu bisa membantunya menemukan dia? Baiklah, jika kamu memprovokasi orang gila ini, keluarga Dewa Racunmu akan mendapatkan minuman yang enak. Yuru berbalik dan berkata dengan dingin, keluarga Dewa Racun tidak akan takut dengan provokasi siapapun. Lin Bai tidak bisa melakukannya, begitu pula Akademi Dongzu. Dengan itu, Yuru berbalik dari tebing. Dan Sangguan Chun masih berdiri di sini, melihat Yuru pergi, sambil terkekeh, itu karena kamu tidak tahu siapa yang berdiri di belakang Lin Bai. Itulah 18 abadi Taoshan. Bahkan jika Lin Duo ditangkap dan Li Subai dijebak, masih ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di 18 abadi Taoshan. Jika Lin Bai benar-benar ingin menghancurkan keluarga Dewa Racunmu, 18 Dewa Abadi Taoshan akan berkumpul bersama, apalagi keluarga Dewa Racunmu. Bahkan kerajaan suci pusat pun akan kagum. Dia adalah putra Lindor. Dibandingkan dengan Lindor, dia lebih kejam, lebih ganas, dan lebih mendominasi daripada Lindor. Sangguan Chun terkekeh, tuanku berkata bahwa Lin Bai dan Lin Duo hanyalah cetakan yang sama yang diukir dari kesombongan yang sama. Tetapi menurut saya, keduanya tidak sama. Lin Duo sombong, sombong seperti itu, seni bela diri dunia di mata saya adalah sombong semut tahi lalat. Dan Lin Bai adalah pengganggu, pengganggu seperti itu yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang melawanku akan mati. Keluarga Dewa Racunmu telah memprovokasi Dewa Tulah ini. Bahkan jika kamu mengusir Dewa Tulah ini,
diperkirakan keluarga Dewa Racunmu akan sangat menderita. Sangguan menarik napas dalam-dalam, tapi menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Sangguan Chun melihat ke langit dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, Anda benar. Penyebab semua ini terletak pada keluarga Dewa Racun, dan penyebab semua ini ada pada Lin Bai." Yuru datang ke paviliun tetua. Dari kejauhan terlihat ada 5 mayat tergeletak di tanah. Dia pergi ke depan dan melihat bahwa kelima pria itu sudah mati, dan ada sebuah kata yang terukir di dada mereka, yang juga memancarkan makna pedang dan pedang yang ganas. Ini pasti dari Lin Bai. Tuanku, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi saya datang untuk meminta Anda mengambil keputusan. Melihat kedatangan Yuru, Tetua Heyu bergegas dan berkata dengan tinjunya. Setelah melihat kelima orang ini, Yuru tampak acuh tak acuh dan memelototi Heyu dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda memerlukan saya untuk memberikannya kepada Anda? Bagaimana Anda bisa menjadi tetua dari keluarga Dewa Racun?" Ekspresi wajah Heyu panik. "Katakanlah," tanya perumah tangga dewasa mengungkapkan. Yuru berkata dengan dingin, "Karena dia berani membunuh orang-orang dari keluarga Dewa Racunku, bagaimana keluarga Dewa Racunku bisa duduk diam? Jangan katakan bahwa dia telah dikeluarkan dari Akademi Dongzu. Bahkan jika dia masih putra Akademi Dongzu dan dia membunuh orang-orang dari keluarga Dewa Racun saya, keluarga Dewa Racun saya tidak akan menyerah. Karena dia sudah membuat pedangnya, bagaimana mungkin keluarga Dewa Racunku tidak memberinya warna untuk dilihat? Baru saja sekarang aku akan membiarkan murid-murid keluarga Dewa Racun muncul kembali di Nanzu, aku akan membuat contoh dari mantan putra sekolah Dongzu ini." Kata-kata Yuru sangat dingin. Penatua Heyu bertanya, "Apa maksud tuannya?" Yuru berkata dengan dingin, "Pergi, temukan dia, bunuh dia, dan kirim mayat mereka ke Akademi Dongzu. Hanya saja, jika tidak ada kecelakaan, putra mahkota kerajaan suci pusat sudah berbicara dengan Akademi Dongzu, karena Akademi Dongzu akan memilih untuk setia kepada pangeran. Maka keluarga Dewa Racun kita setia kepada 17 pangeran. Cepat atau lambat, kita akan bertemu Akademi Dongzu. Jika demikian, mengapa kamu tidak membunuh Lin Bai terlebih dahulu dan menunjukkan warna pada Akademi Dongzu?" Yuru berkata dengan dingin. Penatua Heyu berkata sambil tersenyum, "Saya tahu, saya akan segera pergi." Bab 3123 Biro. Pada tengah malam, di dalam keluarga Dewa Racun. Koran. Penatua Sun Yu, 5 mayat lagi telah dikirim kembali. Mereka adalah prajurit yang baru saja meninggalkan keluarga Dewa Racun hari ini. Segera, seorang murid berlari ke arah Sun Yu yang lebih tua dengan gugup dan berkata. Kemudian, beberapa murid membawa kelima mayat itu ke aula. Wajah tua Sun Yu Chang terasa dingin. Melihat peti 5 mayat, dia masih diukir dengan 5 karakter besar, masih ada 13 hari lagi. Setelah sekilas, Sun Yu berkata dengan dingin, "Ini adalah hari ketiga." Lin Bai sedang menunggu para prajurit meninggalkan keluarga Dewa Racun di luar Gunung Wandu setiap hari. Namun, dia tidak membunuh lebih dari 5 orang. Dia mengukir kata-kata dan mengirim mereka ke keluarga Dewa Racun seperti biasa. Seorang pejuang berbisik, "Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Sekarang para murid keluarga Dewa Racun tidak berani meninggalkan Gunung Wandu dengan mudah. Mereka takut bertemu Lin Bai di luar pegunungan Wandu, terutama karena dia memiliki kultivasi yang sangat kuat. Dia tidak sama dengan lawannya di alam tripod biasa. Sun Yu berkata dengan dingin, "Apa yang kamu takutkan? Bukankah kita harus mendapat izin dari pemiliknya sekarang? Karena dia memblokir prajurit keluarga Dewa Racun di luar Gunung Wandu setiap hari, itu yang terbaik. Saya mencarinya. Segera, pergi dan beritahu semua anggota seni bela diri dari keluarga Dewa Racun yang akan keluar untuk datang dan berkumpul di sini."
Selain itu, pergi untuk memberitahu Penatua Zhang, Penatua Qin, dan Penatua Meng. Murid itu menjawab dan berkata, "Ya." Saat senja keesokan harinya, Lin Bai masih berdiri di dekat jendela kota Dusan, memandangi kota Dusan yang kosong. Pada saat ini, bartender datang ke belakang Lin Bai dan berkata dengan hormat, "Ya." Lin Bai bertanya, "Apakah ada tindakan dalam keluarga Dewa Racun?" Bartender itu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, Anda membunuh sejumlah besar prajurit di keluarga Dewa Racun 2 hari ini ketika mereka meninggalkan keluarga Dewa Racun." Lin Bai bertanya, "Aku menanyakan sesuatu padamu. Kamu bisa menjawabnya. Kamu tidak perlu bertanya tentang hal lain, agar tidak membawa bencana bagimu." Nasihat bagus Lin Bai. Bartender itu tiba-tiba tersadar, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Itu kecil dan banyak bicara. Sejak Tuhan membunuh orang-orang ini, keluarga Dewa Racun tampaknya telah menyebabkan banyak kejutan. Namun sejauh ini, anggota seni bela diri dari keluarga Dewa Racun sepertinya masih belum mulai menyelidiki jejak Ye Suxin." Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Saya mengerti. Turun." Bartender itu bertanya, "Tuan, apakah Anda akan?" Lin Bai berkata, "Tentu saja, saya punya rencana saya." Dengan itu, Lin Bai membuang cairan roh senilai 1 juta yuan dan melemparkannya ke bartender. Setelah bartender mengambil cairan roh, dia menatap Lin Bai dalam-dalam dan keluar dari ruangan. Setelah Lin Bai dan meninggalkan toko, dia berkata sedikit, "Sudah 2 hari berturut-turut. Sudah 3 hari. Setelah membunuh orang hari ini, diperkirakan keluarga Dewa Racun juga akan memperhatikannya." Saat dia berbicara, Lin Bai memandangi matahari terbenam di langit, dan tiba-tiba sosoknya melintas dan menghilang di penginapan takdir kota Dusan. Ketika Lin Bai muncul lagi, dia telah sampai di jalan kuno di luar pegunungan Wandu. Saat ini, dari jalan kuno menuju puncak, 7 atau 8 prajurit muda sedang datang. Prestasi mereka tidak terlalu tinggi, hanya kematian dan kesulitan yang lengkap. Lin Bai muncul di jalan kuno, memandang ke 8 prajurit, dan berkata dengan lemah, "Di antara kamu, ada 3 prajurit yang tidak akan mati hari ini." Ketika 8 prajurit melihat Lin Bai, mata mereka bersinar dan mereka berkata sambil tersenyum ringan, "Lin Bai, kamu masih berada di luar pegunungan Wandu untuk membunuh para prajurit dari keluarga Dewa Racun. Tapi hari ini, menurutku kamu tidak semoga beruntung." "Mengapa?" Lin Bai terkekeh. Ke-8 prajurit itu mencibir, "Karena kami tidak datang sendiri. Elder Sun, kita sudah bertemu Lin Bai. Kemarilah." Ke-8 pria itu segera mengangkat kepala ke langit dan meraung. Tiba-tiba, dari hutan di pegunungan Wandu, sekelompok prajurit terbang dan mendarat di sekitar Lin Bai, dikelilingi oleh Lin Bai. Di antara para prajurit yang mengepung Lin Bai, ada lebih dari 100 prajurit yang tewas karena kesulitan. Dan ada juga 4 prajurit yang bertanggung jawab atas tripod, yaitu Penatua Sun Yu, Penatua Qin, Penatua Meng, dan Penatua Zhang. Keempat pendekar peraih tripod memiliki prestasi yang hampir sama. Semuanya adalah 5 yang kuat. 2 dan 4 orang ada di sini pada saat yang sama, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Terlebih lagi, ada lebih dari 100 murid keluarga Dewa Racun yang tewas dalam kesulitan selain 4 seniman bela diri yang telah memenangkan posisi teratas di bidang ini. Bukan berarti mereka telah membunuh Lin Bai. Bahkan mereka yang telah mencapai level 7 atau 8 teratas akan mundur 3 poin. Khususnya, mereka masih menjadi murid keluarga Dewa Racun. Para murid dari keluarga Dewa Racun tidak menganggap penting budidaya. Mereka adalah praktisi seni racun yang kuat. "Hahaha, Lin Bai, aku tidak menyangka. Ini biro khusus untukmu." Lebih dari 100 tentara, yang penuh dengan kematian dan kesulitan, mengepung Lin Bai dengan senyuman dingin. Sun Yuchang berkata tanpa ekspresi, "Lin Bai, kamu membunuh 10 murid keluarga Dewa Racunku di luar pegunungan Wandu.
Perseteruan darah ini seharusnya dihitung. Lin Bai memandang para prajurit di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum ringan, kalian akhirnya sampai di sini. Saya pikir keluarga Dewa Racun tidak akan ikut campur. Bunuh sebelum keluarga Dewa Racun memperhatikan kata-kataku. Penatua Sun Yu berkata dengan dingin, keluarga Dewa Racunku tidak akan takut terhadap tantangan atau ancaman apapun. Kami di sini hari ini untuk langsung membunuhmu, sebagai contoh. Tuan mendapat perintah. Bunuh Lin Bai. Ayo kita lakukan. Sun Yu berkata dengan dingin. Kamu bisa hidup jika kamu membunuh begitu banyak anggota keluarga Dewa Racun. Sepertinya keluarga Dewa Racun kita sudah terlalu lama kecanduan. Adakah yang bisa menindas kita di dunia ini? Kalau begitu beri sedikit warna pada orang-orang bodoh ini untuk dilihat. Membunuh. Racun. 10.000 laba-laba beracun. Keluarlah, ular petir. Telan jangkrik emas guntur, bunuh dia. Segera, lebih dari 100 tentara, yang kaya dalam kematian dan kesulitan, mengambil racun dari kantong binatang kekaisaran dan membunuh Lin Bai. Namun, keempat tetua, yang tidak terburu-buru memulai pekerjaan mereka. Lin Bai melihat ratusan tentara di sekelilingnya yang tewas dan penuh kesulitan. Dia tersenyum dingin dan tidak takut sama sekali. Pada saat itu, pedang kayu Lin Bai muncul di tangannya, dan pedang dingin menyebar. Pedang terbang. 2 pedang terbang memimpin dan menyerbu ke kerumunan. Guntur 3 warna. Pada saat yang sama, guntur 3 warna berkumpul untuk melindungi Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai juga bergegas maju untuk membunuhnya dan bergegas menuju kerumunan. Sepotong cahaya pedang beterbangan, daging dan darahnya beterbangan, dan dia berteriak berulang kali. Bab 3124, apakah kamu sudah cukup membunuh? Lin Bai, ayo mati. Membunuh. Lin Bai, makanlah aku. Seorang murid dari keluarga Dewa Racun bergegas ke Lin Bai dan meraung. Melihat sekeliling serangan seni bela diri, semuanya sengit. Melihat semua racun di sekitarnya, taringnya sangat ganas. Wajah Lin Bai dingin. Pedang kayu, pedang terbang, dan guntur 3 warna muncul bersamaan, membunuh kerumunan. Dalam sekejap, Lin Bai dan ratusan tentara yang tewas dalam kesulitan dan penuh kebahagiaan bertarung bersama. Di satu sisi, Penatua Sun Yu, Penatua Qin, Penatua Zhang, dan Penatua Meng belum mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka sedang menonton. Penatua Qin adalah seorang lelaki tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dia berkata dengan lemah, saya harus mengatakan bahwa kekuatan mantan putra Dongzu benar-benar seorang jenius yang langka di negeri kuno ini. Dia dapat bertarung melawan ratusan prajurit yang kaya dalam kesulitan dengan budidaya posisi tertinggi. Saya pikir saya tidak bisa melakukannya ketika saya ingin memenangkan posisi teratas. Penatua Zhang bersenandung dengan dingin, Penatua Qin, tidak ingin meningkatkan prestise orang lain di sini, hancurkan ambisi seseorang. Penatua Meng berkata, saya pikir Penatua Qin benar. Lin Bai benar-benar orang yang kuat, bukan pengganggu. Penatua Zhang berkata. Dengan nada meremehkan, bahkan jika dia memiliki kekuatan melawan surga hari ini, dia pasti akan mati. Setelah membunuh begitu banyak orang kuat di keluarga Dewa Racun kita, apakah dia masih dapat mundur dari seluruh tubuhnya hari ini? Dengan suara dingin, semuanya berisik. Jangan buang waktumu. Temukan kesempatan untuk bertarung. Kamu harus mengambil Lin Bai kembali, atau langsung membunuhnya di sini. Sun Yu melihat pemandangan itu, Lin Bai dan ratusan keluarga Dewa Racun yang kuat bertarung sengit, tetapi tidak jatuh ke angin. Secara khusus, racun yang dikuasai oleh keluarga Dewa Racun tidak dekat dengan Lin Bai, dan hampir semuanya dibunuh oleh Dewa Lei 3 warna milik Lin Bai. Bunuh dia. Lakukan yang terbaik. Bunuh dia. Para murid dari keluarga Dewa Racun di sekitarnya bergegas menuju Lin Bai satu demi satu.
Potong naga itu dan kembali ke laut. Lin Bai segera mengangkat teknik pedangnya, dan pedangnya melonjak ke langit dan menebas dengan marah. Di bawah pedang yang kuat, seorang prajurit dari keluarga Dewa Racun mati di bawah pedang Lin Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Kamu dan orang lain ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Jika kamu bersedia menyerah saat ini dan membujuk keluarga Dewa Racun untuk mencarikan Ye Suksin untukku setelah kembali ke keluarga Dewa Racun, aku bisa membiarkanmu hidup hari ini." Di sekitar murid keluarga Dewa Racun, meraung, "Omong kosong apa? Bagaimana keluargaku yang penuh racun bisa menyerah pada kekuatan erotismu? Saya pikir dia sedang mencari kematian. Bunuh dia." Satu demi satu, para prajurit itu meraung dan bergegas kembali. Sun Yuchang berkata pada saat itu, "Tiga tetua, waktunya hampir habis, siap untuk bergerak." Penatua Meng, Penatua Qin, dan Penatua Zhang mengumpulkan kekuatan satu demi satu. Lin Bai memandangi prajurit yang bergegas lagi, dan melirik ke sudut mulutnya dengan senyuman dingin, "Karena kamu harus mencari kematian, aku akan membantumu hari ini." Pedang terbang, susunan pedang Taiji Liang Yi. Bunuh. Buka. Guntur tiga warna. 3.000 guntur. Teknik pedang pemotong naga, teknik menarik pedang pemotong naga. Potong naga itu dan kembali ke laut. Memotong naga dan menjebak langit. Begitu bentuk tubuh Lin Bai berubah, pedang akan meledak. Kekuatan pedang yang dahsyat membelah langit dan menutupi bumi. Ah, ah, ah. Dalam kekuatan pedang Lin Bai yang perkasa, teriakan nyaring seorang pejuang datang. Lusinan pejuang kehilangan nafas hidup dalam genangan darah. Teknik mengejar yang besar. Saat itu, sosok Lin Bai melintas dan berubah menjadi pita untuk membunuhnya. Dia menyapu udara dengan pedang, dan membunuh seorang prajurit di bawah ujung pedang. Ah 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 ah. Tolong. Tidak bagus. Lepaskan aku, lepaskan aku. Dalam sekejap, lebih dari 90 tentara ini dibunuh oleh Lin Bai, dan 10 tentara lainnya, yang terluka parah, tidak takut akan keefektifan pertempuran, dan dibiarkan dalam keadaan panik. Ini adalah 4 orang tetua Sun Yu yang datang terlambat, memasuki medan perang, melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dan warnanya menjadi gelap karena ngeri. Bagaimana bisa itu terjadi? Seru Penatua Sun Yu. Baru saja, ratusan tentara yang tewas dalam kesulitan dan kaya bertempur dengan Lin Bai. Tetapi saya tidak menyangka bahwa hanya dalam satu tarikan napas, ratusan tentara tewas dalam kesulitan, puluhan mereka mati di bawah pedang Lin Bai. Lin Bai, mati. Ketika tetua Sun Yu terkejut, tetua Zhang mengaum, tampak galak, dan bergegas ke Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat dan berkata dengan suara dingin, "Aku sudah lama menunggumu." Lin Bai tersenyum dingin, tanpa ragu-ragu. Lampu merah di tubuhnya berkedip, dan kultivasi Lin Bai dipromosikan dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Lapisan pertama dari teknik pedang tak terkalahkan dipadatkan lagi oleh Lin Bai. Dengan teknik pedang tak terkalahkan tingkat pertama, tidak sulit untuk membunuh 4 seniman bela diri Wuzong yang telah mencapai seni bela diri tingkat tertinggi. Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya saat ini, melihat ke arah tetua Zhang, sebuah pedang menyapu udara, dan cahaya pedang menghantam tubuh tetua Zhang dengan keras. "Beri aku tawa kecil." Tetua Zhang yang galak segera terbang dengan pedang Lin Bai. Dia memuntahkan darah dan berada dalam kekacauan. Setelah mendarat, Penatua Zhang memandang Lin Bai dengan ngeri dan berkata, "Bagaimana teknik pedangnya bisa begitu kuat?" Lin Bai memandang keempat orang itu dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kamu membunuh kalian berempat hari ini agar keluarga Dewa Racun dapat memperhatikan kata-kataku?" Lin Bai memegang pedang kayu di tangannya dan memandang mereka berempat dengan dingin, "Kalau begitu kamu mati saja." Kali ini, Lin Bai mengambil inisiatif dan menyapu udara dengan pedang. Dia memimpin dalam pemenggalan kepala Zhang yang lebih tua. Sebuah pedang jatuh,
dan di mata Penatua Zhang yang terkejut, pedang Lin Bai menebas kepala Penatua Zhang. Seorang prajurit Wuzong yang meraih posisi tertinggi tewas di tangan Lin Bai. Mencari kematian. Beraninya kamu. Penatua Qin dan Penatua Meng memanggil dan membunuh satu demi satu. Mata Lin Bai membeku, dan matanya yang dingin lebih dingin dari pedangnya. Kedua tetua itu terbunuh di tempat dengan pedang backhand. Penatua Zhang, Penatua Qin, Penatua Meng. Sun Yuchang berteriak dengan getir, menatap Lin Bai. Mata Lin Bai dingin, melihat sekeliling ke puluhan murid keluarga Dewa Racun yang terluka parah. Saat ini, dua pedang terbang Lin Bai sedang terbang dan berputar di keduanya. Lin Bai terkekeh. Pergi, bunuh mereka. Dua pedang terbang melintas dan bergegas menuju prajurit di kedua sisi. Ini dia. Inilah pedang terbangnya. Minggir. Tolong, tolong. Penatua Sun Yu, bantu aku. Penatua Sun Yu, Anda membawa kami keluar. Anda ingin menyelamatkan kami. Lebih dari 10 dari mereka, yang meninggal karena kesulitan dan penuh kebahagiaan, berteriak pada Sun Yu yang lebih tua satu demi satu. Wajah Sun Yu terkejut, dan dia memanggil Lin Bai dengan tergesa-gesa, hentikan Lin Bai. Jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan. Bab 3125 12 hari. Melihat dua pedang terbang Lin Bai, Sun Yu yang lebih tua bergegas menuju lebih dari 10 tentara yang terluka parah dan meninggal dalam kesulitan. Dia segera berseru, Lin Bai, hentikan, katakan sesuatu. Lin Bai mencibir dan berkata, saya pernah berpikir untuk berbicara dengan keluarga Dewa Racun Anda, tapi bagaimana dengan Anda? Kalau begitu, keluarga Dewa Racun tidak mau berbicara dengan baik, jadi itu hanya bisa dilakukan sesuai metodeku. Dengan kilatan pedang, lebih dari 10 tentara yang tewas dalam kesulitan jatuh ke tanah, memercikkan darah dan mengalir ke sungai. Penatua Sun Yu tampak terkejut dan memandang mayat di sekitarnya dengan tidak percaya. Lebih dari 100 pejuang yang kaya dalam kesulitan dan 3 orang kuat yang telah memenangkan posisi 5 besar di dunia telah meninggalkan keluarga Dewa Racun dengan cara yang hebat. Ia dikalahkan terlebih dahulu, menunggu Lin Bai memasuki Guci. Tetapi, bagaimana dengan hasil akhirnya? Lebih dari 100 tentara yang tewas karena kesulitan dan kaya semuanya tewas di sini. 3 dari 4 orang kuat yang memenangkan posisi 5 besar dibunuh oleh Lin Bai. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Akulah yang lebih tua yang berhasil. Sun Yu jatuh ke tanah dalam keadaan linglung, melihat tubuh di sekitarnya, menggelengkan kepalanya dan berkata. Lin Bai berjalan di depan Sun Yu dan berkata dengan lemah, apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup sekarang? Sun Yu menatap Lin Bai dan berkata, apakah kamu ingin aku menyampaikan pesan kepada keluarga Dewa Racun? Lin Bai berkata, kembalilah dan beritahu para tetua senior dari keluarga Dewa Racun. Beritahu mereka bahwa masih ada 12 hari lagi. Keluarga Dewa Racun hanya punya 12 hari lagi. 12 hari kemudian, jika aku tidak melihat Ye Suxin, aku tidak akan datang sendirian ke keluarga Dewa Racun. Aku akan datang dengan kekuatan untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Kalau begitu, aku akan mundur dari keluarga Dewa Racun. Kata gigi yang menyeringai. Sun Yu memandang Lin Bai, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lin Bai mengambil pedang kayunya, berbalik untuk pergi, dan berkata, kamu keluarga Dewa Racun tidak perlu datang kepadaku. Di periode waktu berikutnya, aku tidak akan membunuh prajurit manapun dari keluarga Dewa Racun. Karena menurutku pelajaran yang diberikan kepadamu hari ini sudah cukup. Saya tidak akan membunuh prajurit keluarga Dewa Racun lagi. Setelah 12 hari, saya akan kembali ke keluarga Dewa Racun. Pada saat itu, keluarga Dewa Racun akan berteman dengan orang lain, atau keluarga Dewa Racun akan dihancurkan. Di sana hanya ada 2 pilihan. Lin Bai berkata dengan dingin.
Aku harap kamu bisa memberitahu Tuan Yuru begitu. Sun Yu memandangi mayat-mayat di mana-mana dan duduk di tanah, tidak bergerak dan diam. Setengah hari kemudian, Sun Yukai mengeluarkan racun dari tas penyimpanan dan membawa semua mayat kembali ke keluarga Dewa Racun. Ratusan lingkaran besar kesulitan kematian yang luar biasa penuh dengan seni bela diri, 35 besar yang kuat, begitu banyak murid yang dibunuh oleh Lin Bai, juga menimbulkan sensasi di keluarga Dewa Racun. Keluarga Dewa Racun, di paviliun tetua. Yuru sedang duduk dalam posisi tinggi dengan wajah hitam. Di sisi bawah Yuru, ada beberapa orang tua, semuanya adalah tetua senior dari keluarga Dewa Racun, yang dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang kuat. Misalnya, ada 9 penatua di antara mereka. Di aula, Sun Yu berlutut di aula dan berkata sambil menangis, bawahanku tidak kompeten. Tolong hukum aku. Yuru melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, dan wajahnya semakin pucat. Dia berkata dengan suara dingin, Sun Yu. Sun Yu berkata, kepala keluarga, Lin Bai berkata bahwa ada 12 hari tersisa untuk keluarga Dewa Racun, dan selama periode ini, dia tidak akan membunuh prajurit dari keluarga Dewa Racun. Setelah 12 hari, dia akan datang kembali ke keluarga Dewa Racun secara langsung. Pada saat itu, keluarga Dewa Racun akan menyerahkannya atau keluarga Dewa Racun akan dihancurkan. Dia mengatakan bahwa lain kali dia datang ke keluarga Dewa Racun, dia tidak akan sendirian. Dia mengatakan dia akan datang dengan kekuatan untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Yuru mendengar kata-kata Sun Yu, tapi sebelum dia membuka mulutnya, seorang lelaki tua di bawah berkata dengan suara dingin, nadanya besar. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan untuk menghancurkan keluarga Dewa Racun. Orang yang membuka mulutnya adalah tetua dari keluarga Dewa Racun. Pada hari itu, pada perjamuan 17 pangeran, dia mengikuti Yuru. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, lelaki tua lainnya berkata dengan lemah, jika Lin Bai bisa tolong pindahkan monster tua di Akademi Dongzu, akan mungkin untuk mengguncang keluarga Dewa Racun. Bantuan akurat dari 17 pangeran. Akademi Dongzu setia kepada pangeran. Sekarang, menggunakan kepala Lin Bai untuk menyerang keluarga Dewa Racun berarti menyerang kekuatan 17 pangeran. Dengan cara ini, Akademi Zou Timur mungkin tidak akan tinggal diam. Pria yang membuka mulutnya seperti ini adalah pria tua dengan wajah tenang. Dia adalah dua tetua dari keluarga Dewa Racun. Tetua itu berkata, Lin Bai telah dikeluarkan dari sekolah Dongzu. Sebenarnya, Akademi Dongzu tidak punya alasan untuk membantunya. Tetua kedua berkata, tidak ada alasan bagi Akademi Dongzu untuk membantu Lin Bai, tapi saya khawatir masalah ini terkait dengan perebutan tahta. Pada saat itu, saya khawatir tidak hanya Akademi Dongzu yang akan melakukannya, tetapi Yang Mulia Pangeran juga akan melakukannya. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa keluarga Dewa Racun setia kepada 17 pangeran. Banyak orang kuat di dunia kuno mengetahuinya dengan jelas. Mendengar perkataan kedua tetua, Tetua Agung dan Yuru sama-sama terdiam. Setelah hening lama, Yuru bertanya, apa maksudmu, dua orang tua? Tetua kedua Yuyu berkata, Tuanku, sekarang keluarga Dewa Racun adalah masa sulit. Lebih baik memiliki lebih dari satu hal. Karena musim panas dan musim gugur sudah mati, bahkan jika kita membunuh Ye Suxin, kita tidak bisa kembali ke sana. Surga. Mengapa tidak mengembalikan kamu Suxin kepadanya, kita dapat mengusir wabah Tuhan. 9 tetua mendengar ini, terdiam berkata, kedua tetua, tapi kamu Suxin telah mati di gua 10.000 racun, hal ini tidak mungkin salah. Mendengar ini, kedua tetua itu menjadi pucat dan bertanya, artinya, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini. 9 tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira tidak. Wajah putra tertua kedua tenggelam dan berkata, Tuanku,
Jika Lin Bai baik-baik saja, kami akan membunuh keluarga Dewa Racun jika kami membunuhnya. Tetapi jika masalah ini ada hubungannya dengan perampas kekuasaan, kami harus memberitahu Pangeran 17 terlebih dahulu. Yuru terdiam beberapa saat dan berkata, kamu di sini nanti. Aku akan bertanya pada Pangeran ke-17 apa maksudnya. Dengan itu, Yuru keluar dari aula. Setelah setengah hari, Yuru akan berada di aula. Tetua itu bertanya dengan penuh semangat, Tuanku, bagaimana pendapatmu tentang Pangeran ke-17? Yuru menarik napas dalam-dalam dan berkata, 17 pangeran telah mengirim 3 raja untuk memimpin 30 juta pasukan negara suci pusat ke Nanzu dan bertanggung jawab menjaga Nanzu. Lagi pula, tempat penjagaannya tidak jauh dari keluarga Dewa Racun kita, dan diperkirakan akan tiba dalam 10 hari. Pangeran 17 berarti jika pangeran ingin melakukan sesuatu, dia tidak akan berdiam diri. Ketika kedua tetua mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, itu jauh lebih mudah. Setelah 12 hari, Lin Bai datang ke racun keluarga dewa lagi. Kita bisa membunuhnya dengan tangan kita. Yuru dan para tetua mengangguk berturut-turut dan setuju dengan kedua tetua itu.